Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru kami, para santri, para sahabat, teman-teman di mana saja berada, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Anda semuanya sehat walafiat. Anda semuanya merasakan keberkahan, kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan atau menguraikan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama akan kita bahas tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki dua kedudukan atau dua posisi, yakni sebagai sumber pokok dan sumber hukum. Ya. Al-Quran sebagai sumber pokok serta Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran sebagai sumber pokok pengertiannya bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya memuat berbagai macam pedoman hidup yang lengkap bagi umat Islam. Artinya umat Islam harus berpegang teguh atau berpedoman pada ajaran pokok Al-Quran. Umat Islam tidak boleh mengambil ajaran-ajaran di luar dari ajaran Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitab yang pokok, kitab yang utama, kitab yang mendasar bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum. Artinya umat Islam harus berhukum kepada hukum Al-Quran. Umat Islam tidak boleh berpaling dari ajaran atau berpaling dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Sumber pedoman umat Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, dua pedoman atau dua sumber hukum ini hendaknya dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam. Nah, kita selaku umat Islam memposisikan Al-Quran sebagai kitab yang agung, kitab yang tertinggi, hukum yang agung, hukum yang tertinggi di antara hukum-hukum yang lain. Sedangkan kita selaku bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia, maka kita menjadikan Pancasila sebagai sumber pokok dan sumber hukum dalam berbangsa dan bernegara. Itu artinya antara Al-Quran dan hukum positif atau Pancasila tidak saling bertentangan, tidak saling bertabrakan. Dua-duanya beriringan, selaras, serasi, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan posisi kita. Bahkan kita tahu bahwasanya Pancasila, hukum positif di Indonesia, itu bersumber dari ajaran Al-Quran. Jadi tidak ada pertentangan
tidak ada perlawanan, tidak terjadi benturan antara Islam dengan Pancasila, antara Al-Quran dengan Pancasila, antara Al-Quran dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Hukum positif, hukum Pancasila itu digali dari ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, itu tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok dan sumber hukum bagi umat Islam. Nah, sumber hukum di dalam Al-Quran itu nanti dibagi menjadi dua. Ada hukum yang bersifat mujmal atau global, atau garis besarnya saja. Kemudian ada hukum Al-Quran yang bersifat tafsil atau terperinci. Jadi tidak semuanya di dalam Al-Quran itu menjelaskan dengan detail atau dengan terperinci. Namun ada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau disebut dengan mujmal, ayat-ayat universal, ayat-ayat yang membahas secara garis besar saja. Kemudian fungsi Al-Quran ini secara garis besar, fungsi Al-Quran ini bisa kita petakan menjadi tiga, atau bisa kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, atau petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang beriman. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, Zalikal kitab, kitab ini, kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 185 juga dijelaskan tentang fungsi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran, diturunkan kitab Al-Quran di dalamnya, di bulan Ramadan, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Nah, ini tentang fungsi atau tujuan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khusima. Ya, ini tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. Ya. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, ilaikal kitab, yaitu kepadamu sebuah kitab, bil haqqi, dengan benar, dengan membawa kebenaran, litahkuma bainan nas, agar engkau menghukumi manusia, bima arakallah, terhadap apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, wala takul lil kha'inina, kemudian janganlah kamu memusuhi orang-orang yang beriman, takul lil kha'inina khasima, untuk membela orang-orang yang kha'inin, orang yang berbuat khianat. Jadi larangan berpaling kepada orang yang beriman, atau memusuhi orang yang beriman, memusuhi orang yang tidak bersalah, kha'inina, ya, untuk membela orang yang kha'inin, orang yang berbuat khianat. Itu yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok bagi umat Islam.
Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan atau pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 2, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum litungdira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litungdira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitabun unzila ilaika, kitab ini diturunkan kepadamu, fala yakun fi sadrika, maka janganlah kamu menjadi hatimu itu menjadi haraj, menjadi sempit, minhu litungdira bihi, dengan kitab itu litungdira bihi kamu memberikan peringatan atau nasihat atau teguran, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai pelajaran atau zikir atau penerangan lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Ya. Ini tujuan atau fungsi Al-Quran sebagai peringatan atau sebagai pelajaran bagi manusia. Maka kita selaku umat Islam jangan sampai hidup kita berpaling dari Al-Quran. Hendaknya agar kita selamat dunia dan akhirat berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, menaati pemimpin, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu atau pemerintahan yang ada padamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kamu terjadi perselisihan, jika terdapat persengketaan atau perselisihan di antaramu, farudduhu, maka kembalikanlah ila Allah war rasul. Kembalikanlah kepada hukum Allah dan hukum Rasul, yaitu kembali kepada hukum Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah, ya, kepada kitab Allah dan kepada Sunnah Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, seandainya kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibatnya. Inilah perintah dari Al-Quran, perintah dari Allah agar kita berpegang teguh kepada kitab Allah, kepada sunnah, dan mentaati pemimpin kita, mendoakan pemimpin kita agar pemimpin kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangannya, dengan segala keterbatasan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan Anda semuanya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam naungan Al-Quran. Hidup kita diberkahi, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.